Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sedikit mengenai judul Monitoring Signal USRP 2901 using Firefox N9913. Pada agenda kali ini akan membahas sedikit mengenai overview sampai dengan pada overview kali ini. Seperti yang terlihat pada slide itu ada dua gambar. Yang pertama itu pada sebelah kiri adalah dan analog physical layer function dan pada bagian kanan adalah digital sampling physical layer function. Pada gambar analog ini merupakan sebuah perangkat keras yang segala macam komponennya dan prosesnya itu dilakukan secara fisik. Sedangkan pada digital sampling ini proses pensamplingannya dalam bentuk digital. Namun ketika ingin mengganti sebuah sinyal informasi seperti AM dan FM itu dapat dilakukan dengan sekali langkah gitu seperti itu. Sedangkan untuk analog physical layer function ini jika ingin mengganti sebuah sinyal dari AM ke FM itu harus mengganti perangkatnya pada bagian analog physical layer function. Nah, untuk USRP application itu sebenarnya pada SDR atau software defined radio ini dapat menjangkau area yang luas. Nah, untuk pengaplikasiannya itu sebenarnya ada banyak. Di sini saya cantumkan hanya ada 6, di mana ada radar prototyping sampai dengan satellite earth station monitoring. Pada radar prototyping ini, peran USRP sebagai untuk menguji dan menganalisa sebuah radar. Nah, dengan objek itu seperti pesawat maupun drone. Nah, sedangkan target emulation ini adalah untuk menguji radar juga, namun merepresentasikan sebuah objek yang tidak nyata. Contohnya itu bisa berupa eh, pesawat seperti itu, jet maupun drone. Nah, sedangkan untuk spektrum monitoring and policy ini digunakan untuk memonitoring sebuah spektrum atau sinyal secara real time, baik itu interferensi yang terjadi pada sebuah eh, pengujian. Sedangkan untuk signal intelligence ini digunakan untuk sebenarnya pada sebuah militer dipakai untuk memonitoring misalnya ada ancaman seperti itu ya atau sebuah frekuensi yang masuk ke dalam jaringan USRP. Nah, sedangkan untuk communication protocol design ini digunakan untuk mendevelop atau mengembangkan atau membuat riset mengenai frekuensi radio. Nah, sedangkan satelit earth station ini dipakai untuk memonitoring sebuah sinyal atau tangkapan sinyal dari satelit dan akan diproses pada sebuah USRP. Nah, untuk capabilities-nya pada USRP ini untuk industri sendiri cukup luas penggunaannya, baik itu pada telekomunikasi industri sampai dengan radio. Nah, sebenarnya pada bagian USRP ini yang jarang ditemui itu pada bagian energi infrastruktur dan mikro. Karena pada bagian energi dan infrastruktur ini seharusnya USRP dapat berperan seperti untuk memonitoring sebuah power atau daya yang ada pada sebuah energi begitu seperti gas maupun gas. Sedangkan untuk medical hospital ini dipakai untuk electromagnetic capability juga, di mana dapat memantau serta memonitoring tingkat uh, amplitudo atau frekuensi yang terjadi uh, pada satu pengujian. Nah, kemudian untuk software defined radio arsitektur ini terdiri dari 5 jenis, yang mana pada bagian pertama yaitu host processor. Di sini host processor berperan sebagai pengontrol untuk proses pengiriman dan penerimaan sebuah data seperti itu ya. Dan host processor ini dapat dikatakan juga sebagai PC user atau laptop user dan juga sebagai perantara. Sedangkan untuk yang kedua yaitu host connection. Host connection ini seperti kabel gitu ya, kabel penghubung. Contohnya itu adalah kabel LAN maupun kabel USB. Untuk streaming yang ketiga yaitu streaming DSP atau
digital signal processor. Nah, streaming DSP ini dapat dikatakan juga sebagai otaknya yang menjalankan sebuah program, yang dimana pada streaming DSP ini contohnya itu FPGA dan DSP. FPGA ini sebagai Field Programmable uh, Gate Array. Nah, kemudian itu masuk ke baseband converters. Pada baseband converters ini, sinyal yang sudah dikelola pada DSP akan diproses pada baseband ini, di mana sinyal dalam bentuk digital akan diubah ke dalam bentuk analog maupun sebaliknya. Nah, sedangkan pada blok PLL ini adalah Phase Loop Loop, yang dimana PLL ini berperan untuk mengontrol sebuah frekuensi radio yang akan dikirimkan ke antena. Kemudian pada RF front end, di sini adalah peran RF front end untuk mengirimkan, mengontrol sebuah frekuensi radio. Nah, di sini terdapat tiga macam, yaitu General Purpose RF, Dual LOS, dan Contiguous Frequency Range. Pada Dual LOS ini dapat dikatakan juga sebagai lokal osilator yang berperan untuk mengunci eh, frekuensi berapa yang akan dikirimkan. Nah, kemudian masuk kepada blok diagram. Pada blok diagram ini terdiri dari dua, yaitu transmitter dan receiver. Yang dimana pada blok diagram transmitter ini, bit digital yang masuk akan diproses ke dalam channel coding. Nah, ke dalam channel coding ini, fungsinya itu untuk mengubah serta menambahkan sebuah channel atau bagian dalam untuk mengurangi interferensi. Baik itu contohnya adalah convolutional coding dan hemming. Nah, setelah melalui proses channel coding ini, bits akan masuk ke dalam blok source coding. Pada source coding ini, blok atau bit yang dikirim ini akan di-convert itu menjadi sebuah bit digital dan nantinya akan diproses pada modulasi. Nah, pada modulasi ini bit-bit digital tadi akan ditambahkan modulasinya, baik itu modulasi seperti QPSK maupun BPSK, dan nanti akan di-up conversion pada IQ. Nah, IQ ini adalah in-phase quadrature, yang dimana in-phase quadrature ini akan menambahkan laju bit tersebut untuk dikirimkan ke antena. Pada sistem blok diagram receiver ini, eh, sebuah sinyal informasi yang tadinya sudah dikirimkan akan diterima pada receiver dan akan dilakukan itu proses demodulasi untuk mengambil sinyal informasi tadi dan akan dipisahkan pada source coding sehingga pada antena receiver akan menerima sinyal informasi tersebut. Nah, kemudian itu adalah software defined radio development, di mana pendukung untuk penggunaan USRP ini sebenarnya ada beberapa, yaitu LabVIEW dan GNU Radio. Begitu juga tambahnya adalah MATLAB untuk prosesnya. Nah, pada bagian model ini itu dapat menggunakan bahasa C atau bahasa Python, dan pada LabVIEW itu biasanya menggunakan pemrograman seperti itu. Nah, dan akan nantinya dideploy ke dalam hardware-nya SDL. Terus itu kita akan masuk ke dalam USRP model matrix, di mana USRP model matrix ini terdiri dari NI USRP model dan NI ethos USRP model. Yang sebelumnya ethos USRP ini berdiri sendiri dan dan diambil alih oleh NI sendiri dan menjadi satu, sehingga untuk model matriksnya ini digabung seperti itu ya. Dan dapat dilihat bahwa untuk USRP 2900, USRP 2901, dan USRP 2920 itu merupakan produk yang sudah discontinue atau tidak diproduksi lagi. Dan untuk pembelian atau misalnya pengedarannya itu dapat dilakukan oleh pihak ketiga karena NI sendiri sudah tidak memproduksi perangkat kerasnya. Nah, nah, ini adalah bentuk fisik dari USRP-nya, dan
seperti yang terlihat pada slide itu ada Kintex, Virtex, ZINQ, dan Intel itu adalah prosesor pendukung yang mendukung USRP ini. Nah, sini saya akan membandingkan antara LabVIEW dan JNU Radio. Yang dimana LabVIEW dan JNU Radio ini sama-sama support Windows dan ada sedikit support pada bagian Linux. Dan untuk lisensinya pada LabVIEW sendiri itu untuk modelnya itu berbayar, di mana untuk LabVIEW ini lisensinya itu digunakan pada industri untuk melakukan sebuah tes engineering, gitu ya. Sedangkan JNU Radio ini lebih ke arah open source dan tidak berbayar atau free, gitu ya. Nah, kemudian untuk programming skillnya, untuk LabVIEW ini secara graphical programming dan bisa dilakukan pada SDA developers. Gitu. Nah, sedangkan untuk JNU Radio sendiri itu berbasis program, yaitu C ataupun program Python. Nah, dalam bentuk program. Nah, kita masuk ke dalam Firefox. Nah, Firefox sendiri adalah sebuah alat atau perangkat yang digunakan untuk mengukur gelombang atau spektrum radio, baik itu microwave maupun frekuensi yang tinggi. Nah, dengan eh, tingkat baterai yang cukup lama, itu sekitar 4,5 jam, dan dengan berat 3,2 kilogram. Dan untuk proses pengiriman sebuah Firefox ini itu sampai dengan 54 GHz. Nah, di sini ada berbagai macam eh, kemampuan yang dimiliki oleh Firefox dalam mengukur sebuah eh, pengukuran, ya, baik itu dalam pengukuran kabel dan antena sampai dengan pengukuran rugi-rugi atau interferensi, yaitu noise figure. Nah, pada industri Firefox sendiri itu biasanya di sering dilihat pada video-video itu dilakukan oleh eh, bagian militer, dan juga tidak dipungkiri juga Firefox ini dapat dilakukan atau dimasukkan kepada industri medical, ya, industri kesehatan, dan dapat dilakukan juga untuk seperti workshop maupun training pada university seperti itu. Nah, untuk monitoring USRP dan Firefox sendiri itu tergolong cukup sederhana, yang dimana prosesnya ini dilakukan itu dengan menghubungkan antara kabel koaksial dari Firefox-nya ke dalam USRP. Ini adalah gambar atau secara sederhana bagaimana proses pengintegrasiannya antara LabVIEW dengan USRP, yang dimana laptop yang sudah terinstall dengan LabVIEW nantinya akan dihubungkan dengan kabel USB ke dalam USRP. Nah, dan dari USRP ini akan dihubungkan kabel koaksial dan akan dihubungkan ke Firefox dengan tipe kabelnya N-type. Nah, di sini saya akan menunjukkan atau mendemonstrasikan eh, sebuah eh, monitoring sederhana signal transmisi dari USRP dan nantinya akan dibaca di dalam Firefox. Gitu. Nah, tujuannya ini sebenarnya untuk memonitoring secara real time apakah ada perubahan yang terjadi pada Firefox, baik itu pengaruh lingkungan maupun pengaruh dari kabelnya sendiri. Oke. Di sini saya langsung mendemonstrasikannya. Di sini ada kabel RF koaksial, dan ini adalah tipe N-type, dan yang sudah tersambung dengan atenuator seperti itu, ya. Nah, sedangkan di kabel koaksial ini untuk proses penghubungannya itu dari N-type ke SMA mel. Nah,
Jika tidak menggunakan sebuah yang namanya atenuator ini, maka akan terjadi kerusakan komponen antara kedua perangkat, yaitu USRP dan Firefox sendiri. Sehingga untuk pengujian kali ini saya menggunakan atenuator sebagai tambahan untuk mencegah lonjakan daya yang ada pada kedua perangkat. Langsung saja saya hidupkan. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menghubungkan kabel N-type ke dalam RF input. Nah, di sini terlihat ada, nah, di sini adalah RF input, sedangkan ini adalah RF output. Nah, dan untuk pada bagian konektor ini ada GPS dan RF pin-nya sebagai triggernya. Dan yang untuk demonstrasi kali ini dilakukan untuk pengecekan atau monitoring pada sebuah uh, Firefox pada sisi receiver-nya. Gitu. Langsung saja saya hubungkan. Sebelum melakukan uh, demonstrasi, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kalibrasi. Nah, gunanya kalibrasi ini dilakukan adalah untuk mencegah adanya rugi-rugi loss pada kabel RF ini dan nantinya akan langsung dihubungkan ke dalam USRP gitu. Nah, langkah untuk pengkalibrasiannya itu dimulai dari tombol 5 ini, calibration. Nah, kemudian langsung ditekan di sini ada tombol mechanical calibration. Nah, dari mechanical calibration ini langkah selanjutnya yaitu dengan menekan start calibration. Gunanya ini adalah untuk mengkalibrasi sebuah kabel RF ini dan contoh kabel dari SMA Mil ini merupakan kabel open. Jadi kita dapat melakukan langsung saja untuk start calibration-nya. Nah, setelah itu di sini akan terdapat 3 step. Yang pertama step 1, step 2, dan step 3. Pada step 1 ini merupakan untuk connector open. Jadi kita langsung menekan measure saja, karena yang diuji hanya kabel open, seperti itu ya, pada DUT untuk USRP. Nah, untuk step 2 yaitu kabel konektor short, ini tidak apa-apa dilakukan skip, tapi kita eh, gabungkan saja menjadi 3 step. Itu kita tekan measure, kemudian tekan lagi measure untuk konektor loadnya. Nah, setelah itu tekan tombol finish. Nah, maka sinyalnya akan muncul seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya adalah menghubungkan kabel RF ini ke dalam USRP. Nah, di sini saya akan menghubungkannya ke TX. Nah, setelah itu, proses selanjutnya adalah membuka software LabVIEW. Nah, di sini saya menggunakan contoh yaitu TX sebagai transmisinya, di mana di sini saya sudah men-setting frekuensi dan accuracy-nya. Nah, untuk proses penerimaan di receiver-nya nanti juga akan dilakukan pensettingan sama seperti yang ada pada LabVIEW. Nah, setelah itu kita lakukan proses penghubungan antara laptop ini dengan USRP dengan cara NI USRP Configuration Utility. Nah, oke. Kita dapat mengganti device name-nya yang seperti terlihat pada NI USRP-nya, NI USRP Configuration Utility-nya. Di sini untuk device ID-nya adalah USRP 2901A. Jadi untuk device name-nya disesuaikan dengan
yang ada pada NI USRP Configuration Utility. Setelah pengetikan dari device name-nya, itu dapat kita lakukan perundingan terlebih dahulu untuk melihat apakah sebuah USRP ini berjalan dengan lancar atau tidak. Atau jika tidak ada error, maka lampu LED yang ada pada TX ini akan berwarna merah. Nah, di sini dapat dilihat bahwa untuk lampu LED-nya itu menyala dengan baik, yaitu merah gitu. Namun dapat dilihat pada slide di left view untuk waveform size-nya ini sangat rapat ya. Jadi kita dapat menggantinya atau menguranginya menjadi 1000 saja dan dilakukan proses running. Gitu. Nah, oke. Nah, di gambar ini pada front panel dapat dilihat ada dua gelombang, yang dimana itu gelombang berwarna merah dan gelombang berwarna putih. Nah, di sini adalah gelombang sinyal dari accurate, yaitu in-phase quadratur. Langkah selanjutnya yang kita dapat lakukan adalah untuk pensettingan di Firefox-nya. Nah, untuk pensettingan di Firefox-nya, kita masuk ke dalam mode. Nah, di sini ada beberapa fitur atau beberapa jenis pengukuran yang dapat kita lakukan, yaitu melakukan kabel antena test, network ya network analyzer, spectrum analyzer, dan lain sebagainya. Nah, karena pengujian kali ini pada spectrum analyzer, kita langsung tekan saja spectrum analyzer. Oke, nah dapat terlihat pada bagian Firefox-nya, pada user interface-nya, dapat dilihat jika kita tidak melakukan pensettingan, ini akan menjadi settingan default-nya pada Firefox. Nah, untuk mengubahnya dan menyesuaikannya dengan uh, lab view, itu kita dapat melakukan menekan tombol center. Nah, setelah menekan tombol center, itu kita harus menyesuaikan antara carrier frekuensi dengan center frekuensi yang ada pada Firefox. Oke, karena di sini carrier frekuensinya adalah 2 GHz, maka kita masukkan di Firefox-nya untuk senternya itu 2 GHz. Nah, dan untuk frekuensi span-nya ini digunakan untuk melihat secara detail frekuensi tersebut. Nah, di sini saya pakai untuk frekuensinya itu sebesar 1 MHz. Nah, setelah itu adalah untuk melakukan video bandwidth-nya. Itu untuk video bandwidth dan resolusi bandwidth itu dibuat di angka 10 kHz. Nah, setelah itu kembali ke sini. Nah, di sini nanti maka untuk proses selanjutnya adalah dilakukan di dalam sebuah lab view untuk melihat apakah terjadinya proses penerimaannya di dalam Firefox ini. Gitu. Nah, kita langsung saja. Nah, dapat dilihat terjadi lonjakan daya pada bagian main loop dan di bagian kiri dan kanan itu merupakan side loop. Nah, pada bagian side loop ini biasanya noise figure yang terdeteksi itu di rentang minus 90 dB. Nah, sedangkan daya power yang kita terima itu berada di rentang minus 65 dB. Hal ini dikarenakan adanya atenuator menjadi penambah di sini, makanya powernya itu tergolong rendah, dan adanya penambahan di sistem pada Firefox-nya itu sebesar 15 dB, sehingga dapat diketahui bahwa daya dari atenuator itu sebesar 30 dB, ditambah dengan atenuator sebesar 45 dB, dan ditambah dengan eh,
daya dari USRP-nya itu sebesar 20 dB. Sehingga daya yang diterima pada Firefox ini adalah 65 dB. Nah, jika ingin menaikkan ke daya yang stabil biasanya diterima pada Firefox itu di rentang minus 40 dB sampai dengan 50 dB. Nah, untuk proses eh, penggantian atau menambahkan dayanya itu dengan cara menambahkan gain pada eh, bagian program LabVIEW ini pada sisi TLX itu kita bisa menambahkannya sebanyak 20 atau 15, tapi contohnya saja dilakukan itu sebesar 10 dB untuk melihat perbedaan yang tadinya daya yang diterima pada Firefox ini sebesar minus 65 dB, apakah terjadi eh, penambahan daya atau tidak seperti itu ya. Kita langsung saja running kan. Nah, dapat dilihat di sini ada pergeseran daya itu yang tadinya adalah minus 65 dB dan menjadi minus 55 dB. Ini adalah proses atau monitoring secara real time, yang dimana kita dapat melihat daya yang diterima di Firefox itu berapa, seperti itu. Oke, selanjutnya jika ingin melakukan pengukuran menggunakan antena, itu juga prosesnya sama, namun tidak melakukan proses kalibrasi. Karena kita dapat melakukannya secara langsung, gitu ya. Kita dapat membuka untuk kabelnya dan menggantinya dengan antena. Untuk proses penghubungan antara antena omnidireksional ini dengan USRP itu membutuhkan konektor, yaitu konektor N-type, dan dihubungkan langsung ke dalam pillbox-nya. Gitu. Nah, setelah terhubung ke dalam pillbox, langkah selanjutnya adalah menghubungkannya dengan antena omnidireksional pada USRP TX. Setelah proses ini dilakukan, langkah selanjutnya adalah dengan merancang program tadi yang ada pada LabVIEW. Oke, dapat dilihat di sini bahwa terjadinya eh, apa namanya noise yang terlalu besar pada LabVIEW kepada Firefox sehingga daya yang diterima itu tergolong kecil. Jadi untuk mengubahnya itu dengan cara menambahkan gain. Karena ada terjadi beberapa faktor juga pada Firefox ini jika menggunakan antena. Itu termasuk faktor lingkungan dan terjadinya interferensi di dalam lingkungan. Seperti itu. Dan jarak juga berpengaruh pada proses penggunaan antena ini. Dan langsung saja di run. Nah, dapat dilihat di sini bahwa terjadi atau dapat dilihat di sini sinyal dari antena RX-nya ini pada Firefox ini tergolong cukup kecil karena terjadi ada beberapa faktor yang terjadi, baik itu faktor lingkungan yang di indoor maupun ada pergeseran dari eh, orang lain ya seperti manusia seperti itu, baik itu perangkat maupun manusianya begitu ya. Dan juga dapat dilihat jika ada terjadi pergerakan, maka antenanya akan naik turun berfluktuasi karena ada terjadinya interferensi di sini seperti itu. Saya rasa untuk demonstrasi kali ini sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan saya dalam menjelaskan demonstrasi mengenai Firefox. Terima kasih. Ayo, sekarang yang mau ada pertanyaan masing-masing silakan. Bingung.
Hmm. Yang lain ada yang mau Oh, nanya? halo Esra, mau nanya dong. Ya Mas, Halo, tes tes. Iya, iya, ya bersuara. suara masuk, masuk Mas suaranya. Oke. Mau tanya terkait proses transmisi. Kalau misalnya eh, lagi proses transmisi ini untuk menangani noise atau gangguan saat transmisi itu gimana ya? Itu bisa dengan menambahkan gain juga Mas untuk menangani noise atau dengan cara eh, menambahkan FFT-nya seperti itu Mas untuk menanggulangi noise yang terjadi gitu Mas. Efek filter. Iya, filter. Itu bisa dilakukan maksudnya secara real time langsung gitu ya pada saat kejadian atau perlu di stop dulu sistemnya? Bisa Mas kalau untuk pengukuran secara spektrum analyzer itu bisa. Sedangkan untuk misalnya seperti network analyzer itu melakukan pensettingan terlebih dahulu Mas. Hmm. Oke, sip sip. Thank you, Esra. Sama Mas. Yang lain ada pertanyaan? Oke. Ya sebenarnya ini kan dibagi. Kalau ini kan asumsinya kan kita saling backup kan. Hmm. Backup kan. Kalau kita bisa duplikasi receiver kita buat yang dengan sinyal yang bersama kita kirim, jadi kita bisa tahu apa sih namanya si receivernya nggak masalah. Ya kan? Kita ganti aja transmitternya kita ganti aja untuk ngasih tahu kalau receivernya nggak bermasalah kalau dia bisa receive. Tapi kalau misalnya kita ada alat lain kita bisa melihat transmitnya oke kok. Ya, kita bisa tahu receivernya di sini masalah antenanya. Itu tertimbang ya dibagi method sih biasa aja secara umum. Tapi memang RF seringnya masalah kayak goal system. Kalau ini kan ini antena. Oke, ada lagi yang punya pertanyaan? Ini kita bisa time domain nggak sih? Saya belum benar-benar mau cek ini sih bisa. Time domain ini dia nggak sih? Bisa nggak sih? Domain analisis. Ya, kalau nggak tahu cari tahu. Ya, Baik Pak. ya. Betul, Pak. Tuh. Terus ini karena apa kita perlu dia kan selain RF itu kan ya termasuk juga time domain sekalipun memang sangat tinggi ini. Terus yang kedua ini untuk ngecek ini kan si carriernya kan di 2 giga. Kalau saya mau ngelihat frekuensi yang dibawa, sinyal yang dibawa, ini kan tadi cuma tone biasa kan. Gimana ngelihat? Itu kan di 10 kHz. Saya mau Mau, ngelihat tone-nya doang, 10 kHz-nya aja. oh, ini bisa di sini. Kita bisa mengubah misalnya di 5 kilohertz. Nah, maka sinyal ini akan menjadi lebih rapat dari yang Ini senternya masih di 2 giga. Ini kan tadi programnya kan kita ngirim data oh tone frekuensinya di 10 kHz dengan carrier frekuensi di 2 GHz. Yang saya mau lihat ini, oh nih 10 kHz ini yang saya mau lihat. ini diubah ke 20. Ya, saya mau lihat analyze di Firefox bisa nggak sih di hertz yang kecil? Pasti bisa. Atau cuma di hertz yang gede doang, Firefox. Itu di Bisa nggak di 20 kHz dia ngecek data yang dia kirim? Karena ini kan nilai 2 GHz ya. Carrier frekuensinya yang dia lihat. Saya mau ngelihat signal yang dia bawa. Karena ini tone frekuensi, karena signal yang dibawa itu kan cuma sinyal sinus doang. Tapi kalau misalnya radio, misalnya FM kan di samping carrier frekuensinya, sinyalnya kan macam-macam kan. Nah, itu gimana? Saya mau ngelihat sinyalnya tadi itu. Sinyal yang di bawahnya, bukan sinyal carriernya, bukan pembawanya. Nah, itu bisa nggak carriernya diganti yang kecil bisa nggak ya? Kan carriernya itu giga. Bisa dicoba. Ini ini yang, nah ini kan di 2 giga. Ini Ah, kan yang carrier frekuensi ini kan, yang iya. masuk ini kan, Yang ini. bukan ton frekuensinya kan, 20. Jadi itu sih saya mau ini karena kalau untuk radio frekuensi di samping carriernya kita mau lihat, kita juga mau lihat sinyal yang di bawahnya.
jadi bisa rekonstruksi. Baik, Pak. Ada lagi yang punya pertanyaan? Nah, mungkin satu lagi terkait ini ya, ada beberapa lagi sih. Yang pertama tadi yang perlu dicek juga, ya mungkin ini pengetahuan kapan kita perlu pakai kayak apa RF instrumen seperti field box atau vector signal transceiver atau vector network analyzer. Kapan kita pakai USAP? Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin dari teman ada yang nanya. Anggo, gimana Anggo? Ya udah. Oh iya, paling ini sih Pak. Ah, ya. Halo, Ya. ini sih paling sebelumnya kan ketika saya present yang USRP juga ini ya kurang lebih ngelihat sinyal sama nyoba ngelihat datanya. Saya kemarin pakai FM, nah coba mungkin nanti selanjutnya untuk datanya juga yang bisa dilihat, maksudnya nggak hanya sinyal sih. Karena kan di Filvok itu ada ini juga ada speakernya juga mungkin bisa kayak ngebaca dari FM radio juga mungkin kayak gitu. Baik, Mas.